sebenarnya kalau ditanya mensupport, aku terbuka untuk siapapun, gitu. Jadi keberadaan saya bukan hanya sebagai penulis lagu, tapi sebagai vokal director. Terlibat dalam proses kreativitas untuk single dari Romi Putra. Gini, sebenarnya dasarnya aku sebagai penyanyi dan seniman yang cukup lama di industri musik, sadar betul bahwa musik dangdut itu bisa terus bertahan, berjalan, berkembang di negaranya sendiri. Bahkan di luar negeri kita pasti perlu regenerasi karena kita kan punya batasan usia untuk berkarya. Jadi intinya sih aku welcome dengan para anak-anak muda gitu, yang dia punya semangat, punya hasrat untuk dia mau berkarya dan berkontribusi di industri musik dangdut. Nah, salah satunya adalah Romi Putra. Nah, saat baru mengenal gitu, aku melihat ini anak dia punya semangat yang luar biasa. Dan dia sangat komit dengan mimpinya, dengan keinginannya, dan terlihat dari mulai proses saat aku mendirect vokalnya, terus di karya yang kedua yang kebetulan karya aku juga. Nah, dari situ aku lihat kemauannya. Nah, kalau memang anak ini bersemangat, kenapa aku tidak mensupport gitu sih gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya mensupport, aku terbuka untuk siapapun, Jadi, Romi ini sebenarnya di dunia musik udah cukup lama ya. Tapi kalau masuk di industrinya itu baru berapa tahun, Romi? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir menunjukkan keseriusannya sampai mengeluarkan single ketiga sekarang ya kan. Romi, untuk dangdut memang identik dengan cengkok. Nah, Romi ini dia punya dasar itu gitu. Hanya saja memang harus diasah gitu, harus terus dilatih karena cengkok sendiri kan memang tidak ada pakemnya, tidak ada ilmunya gitu. Masing-masing orang punya cengkok sendiri. Nah, tapi untuk Romi sendiri memang dia masih perlu belajar. Jadi tapi itu akan seiring dengan jam terbangnya dia nanti ke depan, mudah-mudahan ditambah lagi dengan kemauannya untuk terus berkarya. Dari situ dia belajar terus, mudah-mudahan ke depan dia semakin matang sih. Sebagai vokal director tadi menarik. Agak sulit ya sih untuk mengajarkan dia. Awalnya saya pikir akan sulit, jujur. Awalnya aku pikir akan sulit gitu. Baru juga di dangdut juga baru. Jadi penyanyi juga baru. Tapi ternyata dia ini orangnya cepat belajar. Jadi saat diberikan contoh seperti ini, itu nggak lama gitu, bahwa dia langsung bisa ngikutin gitu. Nah, itu yang membuat aku, ini anak kelihatan banget gitu, maksudnya usahanya, keinginannya, kerja kerasnya gitu. Jadi dia termasuk quick learner sih. Cepat. Ya. Jadi awal pertama ketemu itu sejak saya bikin single pertama, jadi memang planningnya mengejar impian saya untuk jadi penyanyi gitu. Jadi single pertama itu diciptain sama Mas Arif Iskandar. Nah, beliau inilah yang mereferensikan saya kenal dengan Kak Iris Susan, karena saya waktu itu perlu sekali vokal director karena saya masih awam dalam bernyanyi, terutama dangdut. Di situ saya direferensikan untuk berkenalan dengan Kak Iris Susan. Nah, di situ mulai kerjasamanya berlanjut sampai single kedua, single ketiga gitu. Jadi Kak Iris Susan awal sebagai vokal director, sekarang udah saya kakak sendiri, udah deket seperti keluarga, terus banyak sharing-sharing, saya dapat ilmunya banyak, pengalaman dari beliau juga gitu. Kemudian pengen bernyanyi karena bernyanyi itu impian saya dari kecil. Jadi memang cita-citanya memang pengen jadi penyanyi. Sebelum jadi astronot. Jadi cita-citanya ada 2, jadi astronot, kemudian nggak ketemu jalannya. Ya, nggak ketemu jalan, saya sudah pergi ke luar negeri, nggak ketemu jalannya. Akhirnya saya memutuskan untuk cita-cita kedua harus tercapai, jadi penyanyi. Nah, di situ baru tercapai di 2 tahun terakhir gitu. Alhamdulillah ada ketemu jalannya, ketemu beliau, saya dididik, dia arahkan untuk jadi seniman gitu. Ngefans juga katanya. Iya, saya ngefans banget dari kecil. Dari kecil saya suka lagu dangdut. Kemudian yang kok buat bilang kecil gitu langsung berasa tua banget. Iya, dari masih sekolah ya. Sekolah saya sudah dengar lagu-lagu Kak Iris Susan. Kemudian yang bikin saya kembali lagi sudah membulatkan tekad untuk menjadi penyanyi itu karena mendengar
salah satu lagu dari Khairi Susan. Jadi saya langsung, wah ini idola saya, lagunya bagus sekali, saya pengen ketemu beliau, saya pengen diajari sama beliau dari segala macam, dari pengalaman, teknik, kemudian saya pengen jadi penyanyi seperti beliau gitu.